Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairim min rabbikum wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha'u wallahu dzul fadlil azim. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu, dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya kenabian, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Baiklah, kita mulai dari ma yawaddu, tiada menginginkan. Ma di sini adalah ma nafiyah, dia menafikan atau meniadakan sehingga diterjemahkan tiada. Yawaddu ini merupakan fi'il mudhari'. Dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Berikutnya adalah alladzina kafaru, artinya orang-orang kafir. Alladzina kita tahu ini adalah isim mausul, dia mahalnya adalah rofa karena dia berkedudukan sebagai fa'il atau pelakunya. Kafaru adalah merupakan fi'il madhi, dia kata kerja lampau atau masa lalu. Fa'ilnya terlihat wawu jamaah di situ yang menunjukkan jamak, dan aid kembali kepada alladzina. Kafaru tentu saja sebagai silah mausul, dia merupakan anak kalimat dari alladzina. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Berikutnya adalah min ahli. Min ahli dari ahli. Min ini adalah huruf jar dan ahli adalah isim yang majrur karena diawali dari min. Susunan siful jumlah jar majrur ini dia ta'aluk, dia berkaitan, dia merupakan penjelas dari hal atau keadaan yang dihilangkan. Min ahli, ahli apa, keluarga apa, golongan apa adalah ahlil kitab. Ahlil kitab ini merupakan al-kitab. Ahlil kitab ini merupakan susunan idhofah, ahli sebagai mudhof dan al-kitabi sebagai mudhofun ilaih. Kita tahu ahli ini kenapa harokat akhirnya adalah kasroh, karena dia merupakan isim yang majrur karena didahului dengan min, sedangkan al-kitabi merupakan isim yang wajib majrur karena dia sebagai mudhofun ilaih. Berikutnya adalah wala, diterjemahkan dan tidak. Wawu di sini adalah wawu atof, sedangkan la di sini adalah la zaidah atau tambahan untuk menafikan atau meniadakan. Al-musyrikina. Al-musyrikina artinya orang-orang musyrik. Karena dia maktuf terhadap ahli, dia tapi dia ngikut, maka dia adalah isim yang majrur. Karena dia adalah jamak mudzakkar salim, maka tanda jarnya adalah dengan ya di sana sehingga dibaca al-musyrikina, orang-orang musyrik. Berikutnya adalah ayyunazzala. Ayyunazzala artinya diturunkan. An ini merupakan huruf masdariyah dan dia menasobkan, sehingga kenapa kemudian yunazzala rokat akhirnya adalah fathah, karena dia adalah fi'il mudhari yang majhul dan mansub. Dia majhul atau kata kerja yang pasif, pada saat yang sama dia mansub, dia nasob, tanda nasobnya adalah fathah karena dimasuki oleh an sebagai huruf masdariyah. Dan tentu saja ini ditakwilkan menjadi masdar karena diawali oleh huruf masdariyah. Mahalnya adalah nasob. Kenapa? Karena dia sebagai maf'ul bih
atau objek. Berikutnya adalah alaikum. Alaikum ini artinya kepadamu. Ini susunan jar majrur terdiri dari ala dan al-kaf dengan mim yang menunjukkan itu jamak. Sejatinya kum di sini adalah isim yang majrur karena didahului oleh ala, tetapi karena dia isim dhamir, dia mabni, dia tetap, dan tetapnya atas sukun di bagian akhirnya. Dan alaikum ini adalah susunan jar majrur, dia ta'alluq, dia merupakan penjelas, memiliki keterkaitan makna dengan yunazzala. Berikutnya adalah min khairin. Min khairin artinya dari sesuatu kebaikan. Min ini adalah huruf jar zaidah. Dia adalah huruf jar yang tambahan, tetapi tentu dia memiliki amalan, sehingga kenapa khairin dibaca harokat akhirnya adalah kasroh, karena dia adalah isim yang majrur karena didahului oleh min. Min khairin mahalnya adalah rofa karena dia sebagai naibul fa'il dari fi'il yunazzala. Yunazzala ini merupakan fi'il mudhari' yang majhul, sehingga tidak ada fa'ilnya tetapi diganti dengan naibul fa'il. Dalam hal ini adalah min khairin yang merupakan penjelas atau memiliki keterkaitan makna dengan naibul fa'il yang tidak terlihat di situ. Mir robbikum artinya dari Tuhanmu, terdiri dari min artinya dari, dan robbikum ini artinya Tuhanmu. Robbikum tentu susunan idhofah, terdiri dari robbi dan kum, al-kaf dengan mim yang menunjukkan jamak. Robbi kenapa harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia adalah isim yang majrur karena didahului dengan min. Sedangkan al-kaf kita baca kum merupakan mudhofun ilaih. Dia berkaitan makna dengan khairin yang sudah kita sebutkan tadi. Berikutnya adalah wallahu yakhtassu, artinya dan Allah menentukan. Wa di sini adalah wawu istinafiyah, menunjukkan ini adalah sebuah awalan kalimat yang baru. Allahu lafdzul jalalah sebagai mubtada atau awalan, sehingga kenapa harokat akhirnya adalah dhammah? Karena mubtada masuk dalam marfu'atul asma. Sedangkan yakhtassu ini merupakan fi'il mudhari' dengan fa'il dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa. Birahmatihi ini merupakan susunan jar majrur terdiri dari bi dan rahmatihi. Bi ini artinya dengan, rahmati ini adalah isim yang majrur karena didahului dengan bi, sedangkan alha di situ merupakan mudhofun ilaih karena kita tahu rahmatihi ini merupakan susunan idhofah atau tumpukan kata. Birahmatika tentu ini adalah susunan jar majrur masuk dalam syibul jumlah, dia ta'alluq memiliki keterkaitan makna penjelas dengan fiilnya. Berikutnya adalah mayyasha'u, artinya siapa yang dikehendakinya. Man ini adalah isim mausul mabni atas sukun, tetapnya atas sukun, fi mahallin nasbin maf'ulun bih, dia mahalnya adalah nasab karena dia sebagai maf'ul bih. Sedangkan yasha'u merupakan fi'il mudhari' dengan fa'il dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa. Yasha'u tentu menjadi silah mausul, dia adalah anak kalimat dari man sebagai isim mausul. Berikutnya adalah wallahu. Wallahu artinya dan Allah. Wallahu ini terdiri dari huruf wa yang merupakan wawu athof, dan Allahu merupakan lafdzul jalalah yang berkedudukan sebagai mubtada. Sehingga kenapa harokat akhirnya adalah dhammah? Karena mubtada merupakan isim yang marfu. Tanda rofaknya adalah harokat dhammah di bagian akhirnya.
Berikutnya adalah Dzul Fadli. Dzul Fadli ini artinya mempunyai karunia. Dzu ini berkedudukan sebagai khobar. Khobar tentu saja masuk dalam marfu'atul asma dan tanda rofa'nya adalah adanya huruf wawu di sana karena dia masuk dalam asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Dan yang terakhir adalah al-azimi. Al-azimi artinya yang besar. Dia merupakan sifatnya dari fadli, sehingga dia ngikut karena naat atau sifat itu mengikuti yang disifatinya. Maka dari ayat ini dapat kita temui beberapa fiil atau kata kerja. Dari beberapa fiil ini sebagian sudah pernah kita bahas dan ada 2 fiil yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kalau kita mentasrif yawaddu yang merupakan fiil mudhari, maka secara istilahi bisa kita tasrif wadda yawaddu wuddan, waddun maududun, wadda la tawadda. Kalau kita tasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Yawaddu yawaddani yawadduna, tawaddu tawaddani, yaudadna, tawaddu tawaddani tawadduna, tawaddina tawaddani, taudadna, awaddu nawaddu. Baiklah, kalau kita mentasrif yakhtassu yang merupakan fi'il mudhari, maka secara istilahi kita tasrifnya dari mulai ikhtassa yakhtassu, ikhtisason, mukhtisun mukhtasun, ikhtassa la takhtassa. Dan secara lughawi maka bisa kita tasrif dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Yakhtassu yakhtassani yakhtassuna, tahtassu tahtassani, yakhtasasna, tahtassu tahtassani, tahtassuna, tahtassina, tahtassani, tahtasosna, akhtassu nakhtassu. Maka secara ringkas bisa kita terjemahkan ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan ayyunazzala alaikum min khairim mir rabbikum, diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Wallahu yakhtassu birahmatihi may yasha, dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya kenabian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.